Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinu Rifatul Wahidah dengan NIM 22612060004, mahasiswa semester 4 program studi perbankan syariah dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Untuk kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai rasio aktivitas operasi untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Subbab yang pertama adalah pengukuran laba. Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Nah, di sini ada dua konsep laba. Yang pertama, laba ekonomi, dan yang kedua adalah laba permanen. Laba ekonomi mengukur perubahan kekayaan bersih pemegang saham selama satu periode, sedangkan laba permanen adalah estimasi laba rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh dari bisnis selama umur hidupnya dengan kondisi bisnis saat ini. Nah, laba permanen secara konseptual mirip dengan kekuatan produktif berkelanjutan dan penentuannya adalah tugas utama dalam analisis. Perbedaannya di sini, jika laba ekonomi itu mengukur nilai pemegang saham, sedangkan laba permanen itu merupakan laba yang proporsional dengan nilai. Subbab yang kedua adalah pos tidak berulang. Pos tidak berulang ini adalah pos yang tidak terjadi secara berulang-ulang di dalam sebuah laporan keuangan, di mana pos ini dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu ada pos luar biasa. Nah, pos luar biasa ini dibedakan berdasarkan sifatnya yang tidak biasa dan jarang terjadi. Pos luar biasa di sini diklasifikasikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, kriteria yang ketat untuk klasifikasi pos luar biasa ini dianggap tidak umum. Nah, sifat yang pertama tadi ada sifat yang tidak biasa. Lalu, bagaimana sih sifat yang tidak biasa itu? Sifat yang tidak biasa di sini maksudnya yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang memiliki tingkat ketidaknormalan tinggi dan tidak berkaitan atau hanya secara insidental berhubungan dengan aktivitas biasa dan umum perusahaan. Sedangkan sifat yang kedua yaitu jarang terjadi. Maksudnya di sini yaitu suatu peristiwa atau transaksi yang umumnya tidak diharapkan akan terjadi kembali di masa yang akan datang. Selanjutnya, pada bagian kedua ada operasi yang dihentikan. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan, aktiva dan aktivitas usaha dari segmen yang dihentikan itu harus dapat dipisahkan dengan jelas, baik secara fisik maupun secara operasional dari aktiva dan aktivitas usaha entitas yang lain. Nah, aktivitas akuntansi dan pelaporan usaha yang dihentikan itu memiliki dua sisi, yaitu yang pertama, laporan keuangan tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya itu dinyatakan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan dari pos yang berada sebelum laba yang masih berlangsung. Kemudian yang kedua, keuntungan dan kerugian terkait dengan penghentian usaha dilaporkan secara terpisah setelah dikurangi pajak dan dikeluarkan dari laba usaha yang masih berlangsung. Selanjutnya ada perubahan akuntansi. Nah, perusahaan itu memiliki kebijakan untuk merubah metode akuntansi dan asumsi yang mendasari laporan keuangan didasarkan pada beberapa alasan. Lalu apa saja sih alasannya? Yang pertama adalah karena adanya standar akuntansi yang baru, misalnya yang berbasis kas diganti dengan berbasis akrual. Yang kedua, untuk dapat mencerminkan aktivitas atau kondisi usaha yang berubah dengan lebih baik. Mungkin dengan metode yang baru atau metode yang lain, perusahaan tersebut dapat mencerminkan kondisi atau kinerjanya yang lebih baik. Yang ketiga, untuk mempercantik laporan keuangan, terutama melakukan manajemen laba. Yang terakhir, ada pos khusus. Pos khusus ini mengacu pada transaksi dan kejadian yang tidak biasa atau tidak sering terjadi, tetapi bukan keduanya. Nah, jadi biasanya pos ini dilaporkan dalam pos terpisah pada laporan laba rugi sebagai bagian laba dari operasi dilanjutkan. Contoh dari pos khusus ini misalnya terjadinya restrukturisasi atau perubahan struktur dari sebuah perusahaan. Subbab yang ketiga ada pengakuan pendapatan. Didefinisikan sebagai arus masuk atau peningkatan nilai aset suatu perusahaan atau pengurangan kewajiban yang berasal dari aktivitas utama yang masih berlangsung. Dari perspektif analisis, pengakuan pendapatan yang akrual yang tidak layak dapat menyebabkan dua hal yang tidak diinginkan, yaitu yang pertama, jika perusahaan mengakui pendapatan sebelumnya atau terlambat, maka pendapatan akan diakui pada periode yang salah. Yang kedua,
Jika perusahaan mengakui pendapatan sebelum adanya kepastian realisasi yang layak, maka pendapatan dapat diakui pada satu periode dan kemudian dibatalkan atau dibalik pada periode lain. Maka laba periode pertama dinyatakan terlalu tinggi dan periode berikutnya terlalu rendah. Ketika terjadi salah pencatatan, maka laba periode pertama bisa jadi terlalu tinggi dan periode berikutnya itu menjadi terlalu rendah karena pendapatannya tidak ditempatkan pada pos yang tepat. Subbab selanjutnya ada beban yang ditangguhkan. Beban tangguhan merupakan biaya yang telah terjadi yang ditangguhkan karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode masa depan. Nah, apa saja sih sebetulnya contoh dari beban yang ditangguhkan? Yang pertama adalah penelitian dan pengembangan. Aktivitas penelitian dapat bertujuan untuk menemukan sesuatu, dan aktivitas pengembangan sebenarnya merupakan bagian dari penelitian. Aktivitas penelitian dan pengembangan tidak termasuk perubahan operasi saat ini yang sifatnya rutin dan berkala. Penelitian pasar dan aktivitas pengujian. Jadi, kalau hari ini kita melakukan penelitian itu dampaknya tidak bisa kita rasakan sekarang, bisa jadi dampaknya akan dirasakan pada masa yang akan datang 2 atau 3 tahun berikutnya. Selanjutnya ada biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi secara layak ditaksir akan tertutup oleh penjualan sumber daya alam, akan dibebankan saat terjadi atau dikapitalisasi dan diamortasi sepanjang taksiran masa manfaat di masa depan. Sebab yang kelima ada biaya bunga. Bunga merupakan kompensasi atas penggunaan uang. Bunga merupakan kelebihan kas yang dibayar atau ditagih atas jumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan. Beban bunga ditentukan oleh tingkat bunga, pokok pinjaman, dan jangka waktu. Beban bunga perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayarkan untuk pendapatan melalui utang masuk pada kasus obligasi, amortisasi diskon, atau premium. Beban yang terkait dengan akun utang yang diamortisasi sepanjang masa pengeluaran utang akan menambah biaya bunga yang efektif. Subbab yang terakhir yaitu pajak penghasilan. Pajak merupakan biaya bisnis yang substansial. Pemahaman akuntansi pajak penghasilan akan berguna bagi kesuksesan analisis laporan keuangan. Nah, akuntansi untuk pajak penghasilan kita bisa menggunakan di sini ada perbedaan terkait dengan temporer dan permanen. Temporer sesuai dengan namanya merupakan perbedaan yang memiliki sifat temporer dan diharapkan dapat dibalik di masa depan. Perbedaan tersebut umumnya terjadi karena perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan GAAP. Sementara yang permanen merupakan perbedaan yang sifatnya permanen. Misalnya, pendapatan bunga dari obligasi pemerintah daerah tertentu bebas pajak sehingga tidak dimasukkan dalam penentuan laba kena pajak. Sementara pendapatan ini dimasukkan saat penentuan laba GAAP. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.